Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang kita akan belajar membuat database dengan menggunakan MySQL. Untuk membuat sekarang kita harus punya aplikasi yang namanya SAMPP. Nah, ini sudah terinstall. Untuk mengaktifkannya, kita start di MySQL. Nah, ini MySQL sudah aktif. Kemudian kita pengen menggunakan PHP admin. Maka server PHP harus aktif. Caranya adalah klik start di Apache. Apache ini adalah aplikasi server untuk PHP. Nah, begitu sudah selesai, maka kita klik admin untuk menjalankan PHP admin untuk mengelola database MySQL. Sekarang dia aktif gitu ya. Kita ini karena di port di tempat saya ada perubahan gitu ya, nggak default, maka kita ganti 8080 gitu ya, kita tekan enter, maka PHP admin sudah terbentuk, sudah jalan. Nah, di sini ada namanya database gitu ya, database. Nah, ini database yang sudah saya buat tapi kita nggak bahas ini. Kita kasih nama database di sini, database name. Database kita kasih nama DB karena proyek kita nanti adalah penjualan. Kita ambil penjualan. Nah, kita kasih IPBO 0525. Nah, ini database yang akan kita buat. Kita create tabelnya, create database, maka dia sudah terbentuk database ini, DB penjualan IPBO. Kemudian setelah ini jadi, maka kita akan membuat tabel. Kita sudah punya database, tapi di sini databasenya masih kosong tabelnya. Nah, tabel yang kita buat untuk latihan adalah pelanggan. Nah, pelanggan kita kasih nama pelanggan ya, nama tabelnya adalah pelanggan. Kemudian di pelanggan nanti rencananya kita akan buat 3-4 kolom. Ada kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Maka di sini ditulis 4 kolom. Jadi kolom itu sama dengan field. Klik go. Nah, gitu ya. Kemudian ada tampilan, kita tinggal isi. Kita niatkan di sini adalah tadi kita pengen bikin KD pelanggan gitu ya. KD pelanggan. Kemudian di sini ada tipe datanya char. Kemudian di sini adalah lebarnya 4 gitu. Di sini ada nama pelanggan. Kemudian di sini kita kasih varchar. Lebarnya kita kasih 50. Alamat pelanggan gitu ya. Di sini kita kasih tiny text. Nah, ini ya. Tiny text kemudian di sini adalah nomor telepon. Oh iya, di sini ada nama pelanggan, satu contoh ya, ada nama pelanggannya ada 2 kata. Sebaiknya setiap kata depannya di huruf besar. Satu karakter gitu ya. N sama P di sini. Nah, ini ya yang Anda perhatikan. Ini bebas sebetulnya, tapi untuk standar pemrograman kita begini supaya mudah nanti dalam proses perbaikan atau jika ada terjadi error bisa mudah membantunya karena kita punya standarisasi penulisan. Kemudian nomor telepon tipenya kita kasih varchar gitu ya. Kemudian di sini kita kasih 15 lebarnya. Nah, sudah selesai, kita simpan. Jadi kan kita garis ke bawah, cari yang namanya simpan save ya. Nah, save. Maka tabel pelanggan sudah terbentuk. Sekarang ada tabel namanya pelanggan gitu ya. Kemudian punya atribut. Punya kolom, kode pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor telepon. Menurut aturan dalam basis data, tabel itu harus punya namanya primary key. Primary key nanti tipe isinya unik gitu ya, tunggal, nggak ada double. Caranya gimana membuat primary key? Anda klik ini kode pelanggan, kemudian cari primary key. Nah, ini ya. Di sini klik primary key, maka otomatis ada simbol kunci di sini. Nah, kunci ini menggambarkan bahwa kode pelanggan adalah primary key.
Setelah ini terbentuk, kita akan mengisi baris row-nya. Kolom sudah jadi, maka kita bikin barisnya. Nah, ini sekali lagi, ini perintah SQL-nya sudah terbentuk. Setiap kita membuat sesuatu di sini, maka perintah query-nya akan seperti ini gitu. Jadi ini jadi lebih mudah nanti pada saat kita berhubungan dengan query. Kemudian kita akan menambah data di sini, pilih insert. Nah, ini ya. Insert, kemudian di sini kita isi kode pelanggan, misalnya kita kasih B, huruf besar ya, B001. Nah, namanya Budi Luhur gitu ya. Budi Luhur. Alamatnya Jalan Raya Ciledug, Petukangan Utara. Misalnya gitu ya. Kemudian di sini nomor teleponnya 021 585 3753 misalnya gitu. Kemudian kita isi baris yang kedua. Kita isi misalnya B002. Nah, di sini nama pelanggannya misalnya Ayu Ningtyas gitu ya. Ayu Ningtyas misalnya gitu. Kemudian alamatnya di Karangjalan Raya, misalnya Jalan Raya Imam Bonjol gitu ya, bebas aja nih untuk contoh. Bonjol, Karang Tengah, Ciledug. Nah, misalnya gitu. Kemudian nomor teleponnya 021 1122 33 misalnya. Nah, ini udah kok. Ini kita default karena kita isi 2. Sudah selesai, kita klik go. Maka data ini perintah query-nya ya. Yang di perintah query tadi seperti ini. Kemudian Anda bisa browser, kesimpan nggak sih datanya? Nah, di sini akan tampil. Ini adalah data yang kita isi tadi. Ada 2 baris gitu ya, B01, B002. Nah, demikianlah cara membuat database, tabel, dan mengisi tabel di MySQL menggunakan PHP admin. Oke, selamat pagi semuanya.